saya Juliana Heldi Poli, NIM 1850701, mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi. Ya, hari ini saya akan menemani teman-teman untuk belajar tentang sel prokariotik dan eukariotik. Stay tune guys! Jadi teman-teman, sel itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sel prokariot dan sel eukariot. Tapi, apakah dari teman-teman sudah tahu tentang sel prokariot itu seperti apa dan sel eukariot itu seperti apa? Nah, di samping saya terdapat sel eukariot dan sel prokariot. Sel prokariot adalah sel yang DNA-nya terkonsentrasi di wilayah yang tidak diselubungi oleh membran. Sedangkan sel eukariot adalah sel yang DNA-nya diselubungi oleh membran. Kata kunci yang membedakan antara dua sel ini adalah DNA dan membran. Dengan kata kunci tersebut, kita akan mudah memahami untuk membedakan mana sel prokariot dan mana sel eukariot. Lebih jelasnya, mari kita lihat gambar di layar ini. Pada gambar ini adalah gambar dari sel prokariot, yaitu pada bakteri. Lihat pada bagian yang saya tandai merah, komponen yang berwarna ungu adalah DNA. Jika kita perhatikan, DNA tersebut tidak diselubungi oleh membran. Nah, tambahan catatannya adalah bahwa DNA sel prokariot tidak menyebar di seluruh ruangan isi sel, akan tetapi hanya terkonsentrasi di satu titik saja. Gambar selanjutnya adalah gambar sel eukariot. Nah, DNA pada sel eukariot berada pada satu konpatomer khusus yang diselubungi oleh membran. Pada sel ini yaitu pada nukleus. Nah, teman-teman, silakan perhatikan gambar di layar kalian masing-masing. Di gambar ini ada pembagian anggota prokariot dan eukariot. Anggota prokariot adalah bakteria dan archaea. Dan untuk eukariota dibagi menjadi 4, yaitu tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Masing-masing dari 4 ini dibagi lagi ke cabang-cabang yang lebih kecil. Setelah kita mengetahui beberapa gambaran umum tentang sel prokariotik dan sel eukariotik, maka akan lebih baik jika kita mengetahui detail antara keduanya supaya kita lebih memahami dan paham lagi tentang sel tersebut. Jadi di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kali ini saya meringkas beberapa perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik dan sel eukariotik merupakan ruang kecil berdinding membran yang berisi cairan kimia pekat dalam pelarut air. Kedua sel tersebut diketahui menjadi bagian dari semua makhluk hidup. Sel prokariotik sendiri terdapat pada mikroorganisme sel tunggal seperti bakteri, sedangkan sel eukariotik terdapat pada mikroorganisme seperti tumbuhan dan hewan. Dilansir dari berbagai sumber, kata prokariotik dan eukariotik berasal dari turunan bahasa Yunani. Karion yang berarti kacang, biji atau inti. Istilah prokariotik memiliki arti prainti dan eukariotik memiliki arti inti yang terbentuk dengan baik. Sel prokariotik dan sel eukariotik merupakan ruang kecil berdinding membran yang berisi cairan kimia pekat dalam pelarut air. Kedua sel tersebut diketahui menjadi bagian dari semua makhluk hidup. Sel prokariotik sendiri terdapat pada mikroorganisme sel tunggal seperti bakteri, sedangkan sel eukariotik terdapat pada mikroorganisme seperti tumbuhan dan hewan. Dilansir dari berbagai sumber, kata prokariotik dan eukariotik berasal dari turunan bahasa Yunani. Karion yang berarti kacang, biji atau inti. Istilah prokariotik memiliki arti prainti dan eukariotik memiliki arti inti yang terbentuk dengan baik. Meski keduanya termasuk dalam golongan sel makhluk hidup, prokariotik dan eukariotik memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan prokariotik dengan eukariotik secara umum adalah sel eukariotik lebih kompleks dan lebih besar dibanding sel prokariotik.
Sementara untuk perbedaan lainnya adalah materi inti sel prokariotik tidak memiliki membran, sedangkan sel eukariotik mempunyai membran. Perbedaan kedua sel itu juga dapat dilihat berdasarkan letak DNA-nya. Sel prokariotik memiliki DNA yang berada di daerah nukleus, sedangkan sel eukariotik DNA-nya terletak di dalam nukleolus. Perbedaan terakhir yaitu ada atau tidaknya organel, sedangkan prokariotik tidak memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma. Sementara sel eukariotik memiliki organel seperti mitokondria, badan Golgi, dan retikulum endoplasma atau DNA. Oke teman-teman, pembahasan kita sudah selesai. Semoga materi ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Saya Juliana Eldi Poli.